Selamat siang, rekan-rekan semua. Salam sehat sejahtera. Dalam kesempatan webinar siang hari ini, Ikatan Keluarga Alumni Driarkara akan mengadakan webinar diskusi dalam rangka peringatan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam arus tantangan zaman dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dengan mengangkat topik menggugat antroposentrisme dalam epos antroposin dengan dua orang pembicara, Dr. Martin Suryajaya dan Rangga Kalamahaswa. Saya sendiri, Hendar Putranto, akan berperan sebagai moderator Anda selama webinar ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita sambil kita menunggu datangnya. Dr. Martin Suryajaya meraih gelar doktor di bidang filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Beberapa bukunya antara lain Sejarah Estetika yang memenangkan penghargaan Best Art Publication dari Artscape tahun 2017, novel Kiat Sukses Hancur Lebur yang memenangkan penghargaan Sastra Badan Bahasa 2018, sekaligus novel pilihan majalah Tempo 2016. Beberapa karya terbaru, buku puisi Terdepan Terluar Tertinggal, dan buku yang sangat tebal, Principia Logica, yang baru saja terbit sebagai bukan ringkasan tapi eksplikasi dari disertasi beliau. Sehari-hari Saudara Martin bekerja sebagai pengajar pada Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta dan juga konsultan kebijakan di Direktorat Jenderal Kebudayaan (Dikti). Dr. Martin juga aktif sebagai YouTuber yang menyiarkan pandangan-pandangan tentang filsafat, sastra, dan isu-isu kebudayaan dengan penyampaian yang populer. Saat ini Martin sedang menulis buku mengenai morfologi kritik seni sebagai kajian pendahuluan bagi proyek pembacaan jauh untuk meneroka ulang sejarah sastra Indonesia. Demikian perkenalan singkat untuk pembicara pertama. Pembicara yang kedua nanti yang akan menanggapi paparan dari Dr. Martin Suryajaya adalah Rangga Kalamahaswa, staf pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, sekaligus peneliti di Zeno Center for Logic and Metaphysics. Setelah menyelesaikan studi Magister Filsafat UGM beberapa tahun lalu, saat ini Rangga sedang fokus pada riset diskursus antroposen, realisme kritis, filsafat teknologi, dan isu sosio-epistemik dekolonialisasi. Dari tulisan-tulisan ada sekitar 7 atau 8 ini, ya tulisannya sudah ditulis sejak 2017. Ada yang menarik, diantaranya adalah tulisan yang dimuat tahun 2020, Questioning the Anthropos in the Anthropocene. Is the Anthropocene anthropocentric? Dimuat dalam SHS Web of Conferences tahun 2020. Sekarang tentang topiknya, kita boleh sedikit menyinggung bahwa tantangan paling fundamental yang dihadapi manusia sekarang adalah kehancuran yang akan segera terjadi pada ekosistem yang menghasilkan kehidupan dan menopang kehidupan yang membentuk planet bumi. Dampak buruk dari tindakan kolektif manusia selama 100 tahun terakhir ini mewujud misalnya dalam gejala pemanasan atmosfer, kumulasi gas CO2 dan emisi lainnya. Polusi tanah, polusi udara, polusi laut, punahnya aneka sumber daya alam, degradasi tanah, dan hilangnya biodiversitas. Bahkan siang hari ini pun terasa panas sekali. Tapi kita beruntung bahwa bisa tidak harus berpanas-panas dan bermacet-macet menuju ke lokasi seminar, katakanlah begitu. Kita cukup menggunakan kecanggihan teknologi digital untuk bisa menikmatinya. Mentasnya epos ketidakstabilan ekosistem yang menunjang bumi ini biasa didiskursuskan dengan istilah antroposin. Sebagian pakar lain menyebutnya kapitalosin. Dan ada juga yang menyebut negantroposin. Klaim besar yang didusung oleh diskursus tematis ini adalah bahwa antroposin ancaman eksistensial bagi eksistensi manusia dan biosfer. Tapi benarkah demikian? Dan bagaimana kita menyikapi ini? Dalam konteks refleksi atas Hari Kemerdekaan yang ke-77, kita bertanya apakah kebebasan manusia sudah sedemikian kebablasan sehingga ia merusak dan menghancurkan ekosistem pendukungnya, yaitu bumi, planet bumi ini, dan segala isinya. Kalau Saudara Martin sudah hadir, kita akan berikan kesempatan untuk beliau menyampaikan pandangannya. Saya cek sebentar, masih belum ada ya. Oke, karena kita masih menunggu dan karena waktu kita relatif terbatas, hanya sampai jam 3:30, mungkin kita boleh persilahkan terlebih dahulu pembicara kedua sambil nanti menunggu Saudara Martin masuk ke ruang Zoom. Apakah Rangga sudah bisa masuk, Rangga?
share screen boleh? Kalau Halo, tadi Mas. sudah halo, ya. Ya, Kalau sudah bisa share screen tadi yang poin-poin yang disampaikan ke iya. saya. Apa seharusnya memang Mas Martin dulu sih, biar nyambung Iya, ngobrol. betul betul. Tapi memang situasinya ya, kita perlu Oke, oke. fleksibel ini dengan Siap, dengan siap. situasi. Ya, Mungkin ya. Silakan. mungkin nanti bisa menyesuaikan saja apa yang saya sampaikan sebenarnya nanti akan diperjelas lagi oleh Mas Martin. Sebentar. Saya coba share screen. Baik. Nanti untuk alokasi waktunya kita sambil nunggu Mas Martin, tapi kurang lebih jam 3 sore, 3:05 sampai 3:10 itu Ya, ya, akan apa namanya? Kita akan beralih ke tanya jawab ya karena waktu kita terbatas. ya. Baik, silakan. Ya, ya. Terima kasih Mas Hendar. Ini saya hanya akan meng-highlight aja beberapa poin-poin catatan yang sebenarnya akan dipresentasikan oleh Mas Martin. Lebih lanjut, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan, terutama kesempatan untuk membagikan hasil bacaan saya mengenai antroposen dan bagaimana hubungannya dengan kita sebagai manusia. Sebenarnya ini merupakan catatan dari Mas Hendar kemarin sempat ngobrol bahwa nanti saya tugasnya menanggapi dan memberikan beberapa catatan atas apa yang dipresentasikan oleh pembicara pertama. Nah, sehingga nanti mungkin ada beberapa hal atau beberapa gap penjelasan dan yang mungkin tiba-tiba mendadak atau tiba-tiba membahas ini, tiba-tiba membahas itu, tapi tidak masalah, saya akan coba menjelaskan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Nanti mungkin setelah sesi saya, Mas Martin masuk, kemudian bisa kita diskusi lagi lebih lanjut atau dielaborasi lebih lanjut. Nah, yang ingin saya tanggapi adalah pertama dari judul tentunya. Ini judul yang cukup berat yang diberikan oleh Mas Hendar, di mana judul ini mungkin tidak cukup selesai ya untuk sekali duduk pembicaraan dalam waktu yang singkat. Jadi saya diberi waktu sekitar 10 menit atau 15 menit untuk menjelaskan ini. Tetapi ada satu pertanyaan yang mungkin menggelitik bagi kita semua, bahwa apakah mungkin kita sendiri sebagai manusia itu sendiri melampaui antroposentrisme dalam antroposen. Istilah antroposen juga merujuk pada antropos berarti manusia, dan kita sendiri sebagai manusia memikirkan tentang diri kita sendiri dan hal-hal yang ada di luarnya. Apakah mungkin kita bisa melampaui sesuatu hal yang di luar dari diri kita sendiri? Jika iya, bagaimana caranya? Jika tidak, apakah ada solusinya? Seperti itu. Baik, yang pertama adalah bentar, ini menutup ya. Apa itu antroposen? Nah, ini saya akan menjelaskan secara garis besar. Sebenarnya antroposen adalah suatu diskursus yang cukup menarik perhatian, terutama pasca Crutzen menjelaskan pada tahun 2000 ketika manusia mungkin saja sudah meninggalkan epos atau kala waktu Holosen ke arah antroposen. Transisi lini masa skala waktu geologis ini memang bukan skala yang formal, artinya para ilmuwan geolog atau para peneliti tentang geologi, terutama pada peneliti pada level skala waktu geologis, mungkin tidak semuanya setuju, sehingga ada pertentangan di situ, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, justru yang menarik di sini, bahwa apakah seorang geolog itu boleh memikirkan tentang hal-hal yang di luar dari geologi, atau yang non-geologis, termasuk diri kita sebagai manusia atau sebagai subjek itu sendiri. Apakah tidak lucu ketika seorang geolog yang seharusnya meneliti soal sedimen, fosil, purba, dan lain sebagainya, tiba-tiba meneliti tentang dirinya sendiri? Apakah tidak ada reduksi di situ? Nah, itu akan menjadi perdebatan yang lebih panjang. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akan fokus lagi ke persoalan filosofisnya adalah apa itu antroposen dan bagaimana hubungannya dengan antroposentrisme. Antroposen merupakan wajah diskursus baru, jelas, yang tidak hanya berdimensi geologis tapi juga non-geologis. Contohnya apa? Misalnya, ada banyak istilah antroposen yang hari ini, mungkin kalau kita search di Google Scholar itu, ketik antroposin atau antroposen, itu pasti akan muncul banyak sekali literatur atau pembacaan atas antroposen. Dari banyak sudut, dari banyak perspektif, entah itu studi tentang kebudayaan, ekonomi, politik, sosial, dan bahkan filsafat dan lain-lainnya. Artinya antroposen ini menarik diskursus baru yang tidak hanya menarik para orang-orang yang bekerja di bidang geologi, tetapi juga di luarnya.
Nah, tetapi di sisi lain, untuk kembali ke tema besar diskusi pada siang hari ini, antroposen itu sendiri juga bisa kemudian mempermasalahkan ulang bagaimana hubungan status antara subjek atau antroposen itu sendiri, termasuk seberapa besar pengaruhnya terhadap skala waktu geologis. Apakah benar kita semua sebagai manusia memang memiliki andil yang cukup besar terhadap perubahan dunia atau perubahan skala geologis? Jika iya, pertanyaannya adalah manusia yang mana? Gitu kan. Nah, antroposen itu sendiri memang tidak formal seperti yang tadi dijelaskan. Karena apa? Karena ada problem metodologis mungkin atau problem pembuktian, eksplanasi pada level geologi itu sendiri. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana antroposen itu terjadi secara global sinkronik. Mungkin kita bisa temui beberapa fakta tentang krisis alam, krisis ekologi, tetapi bukti-buktinya itu masih tersebar secara lokal dan diakronik misalnya. Nah, para ahli geologi untuk kemudian memutuskan transisi misalnya dari Pleistosen ke lalu ke Holosen, lalu ke Antroposen, itu kan butuh pembuktian yang sifatnya global dan sinkronik. Apakah benar kita sudah memasuki Antroposen? Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua adalah Antroposen, apakah itu bisa menjadi suatu jalan atau usaha melampaui antropos yang digunakan untuk melampaui terhadap tesis yang hari ini kita akan coba bahas? Bisa jadi, bisa tidak. Antroposen adalah akumulasi antropogenik yang berdampak pada keretakan ekologis, tetapi juga dianggap sebagai sebuah sarana yang berkelindan menjadi semacam perubahan struktur dunia kehidupan sosial yang dianggap itu sebagai fundamental. Jadi semacam ada patahan tidak hanya sekedar pada level ekologis, tapi juga dianggap pada level kehidupan sosial dan seterusnya. Nah, perdebatan mengenai kapan dan di mana itu, kalau kita baca jurnal tentang antroposen itu ada banyak sekali. Ada yang menganggap mungkin saat pertama kali manusia menemukan teknologi, ada yang beranggapan pada revolusi industri, ada yang beranggapan pada Perang Dunia Kedua, atau mungkin pada fase pasca Perang Dunia dan sampai hari ini. Tapi kemudian di mana faktanya? Nah, pencarian itu tentang antroposen juga seringkali dikaitkan dengan krisis atau bencana. Jadi ada yang menganggap bahwa antroposen adalah gambaran krisis. Krisisnya adalah bukan sekedar krisis alam, tetapi krisis yang merujuk pada kemanusiaan. Nah, apakah krisis lingkungan yang selama ini bekerja di antroposen itu memang selalu secara penuh dideterminasi atau dipengaruhi oleh sifat-sifat antroposentrisme, atau justru sebaliknya bahwa ya memang itu terjadi secara natural, seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa ya antroposen adalah sebuah fakta, kemenjadian fakta sebagaimana adanya tanpa kemudian mempertimbangkan status moral kemanusiaan tertentu. Karena apa? Karena mungkin saja patokannya disamakan dengan skala-skala waktu sebelumnya, Pleistosen, Holosen, atau mungkin di Jura misalnya. Nah, antroposen artinya dapat kemudian menjadikan posisi subjek kemanusiaan sekaligus bisa menjadi objek di dalamnya. Karena apa? Karena level ontologis dari antroposen ditarik ke skala yang lebih besar. Tidak lagi mempertimbangkan mana yang lokal, mana yang global, tapi pada skala yang lebih besar, yaitu skala planetan. Nah, disinilah yang kemudian menjadi menarik bahwa ternyata ada potensi bahwa antroposen sendiri justru usaha-usaha untuk melampaui yang kita sebut sebagai antropos tadi, atau antroposentrisme, atau humanisme, atau kemanusiaan itu sendiri. Karena posisi manusia bisa menjadi objek sekaligus subjek di dalam penelitian biologi. Nah, sebenarnya Mas Martin akan menjelaskan lebih detail bagaimana strategi atau cara untuk membuat jalur seandainya kita akan menggugat antroposentrisme. Salah satunya adalah menggunakan, kalau saya mengutip nanti presentasinya Mas Martin mungkin akan lebih jelas, yaitu rute-rute yang sifatnya non-humanisme. Caranya bagaimana? Mas Martin di sini memberikan... Rangga, maaf saya menyela. Mas Martin sudah datang, tapi ini diselesaikan dulu 3 menit lagi, boleh? Oh iya, kalau sudah datang mungkin langsung ke Mas Martin, karena ini sebagai tanggapan harusnya nanti ya. Oke, saya boleh, tadi hanya sebagai pengantar saya akan menambahkan sedikit di antroposen, berarti sedikit saja. Berarti saya balik lagi. Boleh. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa perdebatan antroposen hari ini
tidak hanya menjadi perdebatan di wilayah internal para geolog, tetapi juga di level yang luar. Misalnya bagaimana Anthropocene Working Group itu sendiri tidak hanya bekerja untuk meneliti bagaimana Anthropocene itu bekerja pada basis level geologi semata, tetapi juga dilihat mungkin ditinjau dari hubungan internasional, hubungan sosialnya, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita ingin membaca literatur Anthropocene, ada banyak sekali jenis-jenis Anthropocene atau pembacaan atas Anthropocene. Apakah ini berisiko pada progres dari keilmuan geologi? Ya, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi mereka yang berpijak pada natural. Berarti hal-hal yang di luar dari pembahasan atau pembuktian konkret tentang kapan Anthropocene itu terjadi, itu akan dimasalahkan. Tetapi di sisi lain yang menarik adalah kapan dan di mana pembuktian Anthropocene. Apakah seandainya Anthropocene ini dibuktikan, apakah kemudian itu akan menggugurkan bagaimana status kita sebagai manusia? Atau justru akan memperkuat kembali bahwa kita sendiri sebagai sebagai sebuah spesies sudah mencapai pada satu level tertentu, gitu kan? Level ya terserah mau bilang level dominasi atau level apapun. Nah, di situ akan menarik sehingga Anthropocene juga perlu digarisbawahi. Pada akhirnya, ketika terjadi sebuah krisis, bisa jadi krisis itu tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang berorientasi pada subjek, tapi berorientasi pada suatu kondisi, event, atau kejadian tertentu, misalnya bencana atau apa. Ketika terjadi bencana, mungkin saja kan tidak melihat ini subjek apa, ini objek apa. Seperti halnya pandemi, kemudian ketika pandemi bekerja, bisa jadi pandemi kemudian melampaui yang namanya ras, suku, orientasi, dan lain sebagainya. Apakah di situ orientasi tentang antropocene atau antroposentris itu akan tetap ada atau tidak? Mungkin itu dulu, saya kembalikan ke Mas Martin. Terima kasih banyak sudah mengantar secara sangat tajam ya, Rangga. Terima kasih untuk paparannya. Mas Martin boleh share screen untuk materinya. Waktu paparan boleh sekitar 15 menit ya, termasuk video yang mau diputar. Silakan, Mas Martin. Oke. Sebentar. Saya buka dulu ya. Oke, ya. Sudah tampil ya? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, silakan. Full screen. Baik, mohon maaf saya tadi terlambat masuk. Ini adalah paparan saya mengenai, jadi merespon isu menggugat Anthropocene ya, menggugat antroposentrisme. Jadi di sini saya coba mereview wacana-wacana yang beredar di ide tentang melampaui manusia ya, melampaui manusia sebagai pusat dan seterusnya. Yang di sini dirangkum dengan non-humanisme. Jadi ada tiga isu ya yang dibahas sebetulnya. Yang pertama itu rute menuju non-humanisme itu, usaha untuk melampaui humanisme itu ada tiga. Yang pertama dengan masuk ke dalam transhumanisme, kemudian materialisme baru, lalu yang betul-betul disebut sebagai non-humanisme. Nanti kita akan lihat satu persatu. Pertama-tama soal transhumanisme. Yang pertama tentu saja kita tahu kalau kita bicara tentang manusia sebagai sesuatu yang bisa dilampaui, itu ide yang sudah lama dalam filsafat ya, dalam Nietzsche itu manusia itu sesuatu yang harus dilampaui menjadi Übermensch dan seterusnya itu. Dan Foucault sendiri juga mengatakan bahwa manusia itu ciptaan yang baru-baru aja sebetulnya oleh misalnya ilmu kedokteran, ilmu biologi yang mendefinisikan suatu makhluk yang disebut sebagai manusia dan seterusnya. Lengkap dengan ilmu psikologi yang membuatnya utuh, unik sebagai manusia, berbeda dari binatang dan seterusnya. Nah, jadi itu sesuatu yang barusan diciptakan dan sebentar lagi juga akan hilang gitu kalau ada keadaan yang berubah. Nah, di era digital sekarang mulai muncul kemungkinan-kemungkinan bagi pelampauan atas manusia itu, apa yang berkembang dalam teknologi visual rendering oleh Unreal Engine ya, misalnya MetaHuman yang barusan dirilis tahun lalu itu, dia bisa mengcapture detail dari tampilan visual manusia sampai ke pori-pori lah, katakanlah seperti itu, sehingga memungkinkan simulasi yang lebih realistik seperti itu. Dan wacana tentang penggabungan antara manusia dan mesin itu juga sudah lama ya. Di tahun 85 tuh feminis Donna Haraway itu bicara tentang cyborg ya. Bagaimana manusia itu adalah selalu
dibentuk oleh campuran antara natur dan kultur, antara yang artifisial dan yang organik dan seterusnya ya. Jadi cyborg itu suatu kodrat asali manusia, jadi nggak ada yang bukan cyborg, semuanya adalah cyborg seperti itu. Dan digitalitas itu juga mendorong pada satu transformasi cara berpikir yang luar biasa ya, terutama perluasan kesadaran ya, yang dulunya kesadarannya cepat, tetangga sendiri, sekarang berkembang menjadi kesadaran sebagai sesama netizen plus 62 misalnya. Nanti diperbesar lagi menjadi kesadaran tentang bagian dari warga planet bumi ini gitu. Jadi wawasannya semakin luas, dia merasa kita ini sebagai individu merasa bagian dari satu hal yang sangat-sangat luas gitu ya, yang dimungkinkan oleh digitalitas itu. Dan oleh karena itu kesadaran tentang lingkungan, tentang krisis iklim dewasa ini juga semakin meningkat karena transformasi yang dimungkinkan oleh digitalitas itu, sifatnya planeter gitu. Nah, yang kedua soal materialisme baru yang mungkin bagi sebagian kalangan mungkin lebih cocok disebut vitalisme baru ya. Karena di sini yang menjadi soal oleh materialisme baru itu adalah kritik terhadap cara pandang yang menempatkan humanisme itu sebagai pusat ya. Jadi melihat mendudukkan manusia dengan kesadarannya itu sebagai pusat dari semua rujukan gitu ya. Dan juga ini mengkritik transhumanisme tadi yang mau mengaugmentasi manusia lewat kemampuan teknologi dan masih mengandung harapan humanisme klasik. Nah, materialisme baru itu mau merombak itu, mau melihat dikotomi antara materi dan non materi itu sebetulnya sesuatu yang labil seperti itu ya. Jadi materi sudah selalu mengandung unsur-unsur yang sifatnya afektif ya. Nanti akan kita lihat ya gitu. Dan materialisme baru ini ada sumbernya banyak, tapi bisa salah satunya pada fenomenologi tentu saja, ketika pandangan tentang tubuh tidak lagi sebagai sesuatu yang pasif, tapi juga punya agensi seperti itu. Phantom limb dalam Merleau-Ponty misalnya, terus kemudian non-dualisme ya, tubuh dan kesadaran itu bukan kayak wadah dan isinya gitu ya. Kemudian di akhir periode Ponty itu dia menulis tentang flesh of the world ya, daging dunia. Jadi antara yang menyadari dan yang disadari itu bukan dua entitas yang terpisah ya, yang satu mengamati yang lain, tapi terjalin ya dalam satu jaringan seperti itu. Dan itu yang disebut flesh of the world. Jadi ekspansi dari sudut pandang manusia ke non manusia itu sudah bisa diantisipasi di sini sebetulnya. Dan di banyak kajian analitik juga muncul ya, kayak Supersizing the Mind itu, Andy Clark itu bicara bahwa semua yang terlibat loop dengan diri kita itu adalah bagian dari kesadaran kita, bagian dari mind kita, termasuk misalnya HP ya, atau iPad atau laptop. Kalau kita nggak bisa berfungsi tanpa alat itu, maka ya itu bagian dari kesadaran kita gitu, menurut Andy Clark gitu. Dan kemudian juga di tahun 60-an, 70-an, Deleuze bicara tentang assemblage body ya, jadi tubuh itu konstruksi yang sifatnya tidak dibatasi oleh kulit gitu ya. Dia mau mengatasi skin ego itu, seolah-olah diri itu adalah apapun yang ada sejauh dalam batasan kulit itu gitu. Nah ya, Deleuze bicara bahwa sebenarnya itu tubuh itu rakitan ya, assemblage ya, campuran dari berbagai macam unsur gitu. Maka dia memperkenalkan istilah tubuh tanpa organ ya. Jadi nggak ada batas antara tubuh dan background, seperti di dalam gambar Francis Bacon ini, antara sosok figur ini dengan payung di belakang itu menjadi satu gitu. Nah itu yang kemudian ditekankan oleh Deleuze ya. Dan oleh karena tubuh tanpa organ, tidak ada garis batas yang dibatasi oleh kulit dan seterusnya, maka dunia itu sendiri dan diri kita nyampur sebetulnya. Yang ada adalah tubuh-tubuh afek ya. Afek itu sesuatu yang impresi non-linguistik dan seterusnya, yang seperti dalam contoh Alice in Wonderland yang dikutip Deleuze itu, seekor kucing yang tersenyum tapi nggak ada kucingnya, jadi cuma ada senyumnya aja gitu. Nah, untuk itu saya berikan sedikit contoh ya, karena agak susah menerangkan afek itu kalau nggak melihat langsung gitu. Saya di sini akan memberikan share screen ya sebentar. Nah, sudah terlihat ya, ada tampilan di sini. Ya, terlihat. Oke. Nah, ini ada beberapa keunikan ya. Salah satunya ini bagaimana tubuh itu bisa bergerak karena adanya satu irama tertentu gitu, dan dia mengikuti irama itu. Ini terjadi di dunia binatang dan juga dunia manusia ya. Misalnya dalam tarik kesurupan di Bali. They suddenly go into trance seizures, and with loosened hair, turn the krises against their breasts, falling forward on the krises that are held in their tautened arms. This one is struggling as they attempt to disarm her. This old woman had said that she would not go into trance, but when the others began to turn their krises against themselves,
she joined them. Here is the old woman again, unwilling to come back to herself, remembering her dances. Nimbrung dia sekalian memasuki dalam tubuh itu. Bang. Ya, itu sebagai salah satu ilustrasi bagaimana si non-human aspek afek tadi ya, itu bekerja. Jadi sesuatu yang sifatnya non proposisional gitu. Tidak bisa diungkapkan dalam proposisi, sesuatu yang sifatnya pengetahuan yang ada dalam tubuh gitu. Nah, diskursus non manusia itu masuk ke aspek-aspek seperti itu ya. Dan dalam banyak tradisi kita sebenarnya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum Deleuze ya. Dan bagian terakhir mengenai antroposen ya, kita tahu tadi sudah diterangkan oleh Rangga, saya tidak perlu mengulang ya bahwa antroposen itu apa, dan intinya kalau kita bicara antroposen, sekarang kita bicara tentang juga perspektif non-human yang melihat tidak lagi objek itu terpisah-pisah, seperti tadi ya, dalam semangat assemblage itu, kita bisa melihat objek itu sebagai rakitan dari berbagai macam unsur gitu ya. Ini termasuk di contohnya di sini Timothy Morton baru tahun 2012-an gitu berteori tentang hiperobjek ya, objek yang sebetulnya seperti plastik gitu ya misalnya, dia ada di satu tempat gitu, tapi sebenarnya dia bagian dari satu entitas sistemik yaitu polusi plastik seluruh dunia gitu, yang dampaknya ditemukan di mana-mana gitu, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai tempat, bahkan di Palung Mariana pun ditemukan plastik kresek ya. Ini misalnya di dalam perutnya paus yang mati itu ada mie instan, OKV dan seterusnya itu. Dan ini cara pandang situasi seperti itu mendorong cara pandang baru ya. Bruno Latour mencetuskan sudut pandang non-human yaitu dengan aktor network teori. Jadi yang jadi soal di sini adalah aktor itu bisa apa saja yang memainkan peranan sebagai subjek, itu bisa benda-benda, bisa unsur non manusia baik hidup maupun tak hidup, bahkan
hal-hal artifisial seperti kata-kata misalnya, itu bisa berperan menjadi agen gitu. Nah, agensinya di sini itu bersifat keseluruhan hal ihwal, maka dia disebut sebagai aktan ya, aktor manusia dan non manusia gitu. Dan di sini si Latour membedakan ya antara dua hal itu kalau berelasi bisa berelasi melalui perantara dalam pengertian intermediari penyambung atau sebagai mediator gitu ya. Nah, yang sebagai penyambung itu ya perantara itu hanya benar-benar mengantarkan. Tapi kalau sebagai mediator itu objek yang mengantarai itu mengubah pesan yang yang direlasikan itu gitu. Nah, bagi Latour semuanya tuh hampir sebagian besar adalah mediator bukan intermediary ya. Justru intermediary itu justru sangat langka. Dia merupakan satu pengecualian bukan mediator. Jadi segala sesuatunya itu ditranslasikan, diterjemahkan dari satu objek-objek lain sekaligus diubah gitu seperti itu. Nah, relasi itu sifatnya seperti itu. Dia bukan hanya menghantarkan informasi tapi juga mengubah-ubah informasi itu gitu. Nah, cara pandang ini kemudian bisa kita lihat untuk memandang apapun ya. Ketika melihat gejala sosial, kita melihat sebagai himpunan relasi yang masing-masing bisa menjadi aktan gitu ya. Tergantung fokus kita kemana gitu. Kita fokus misalnya ini relasi seni gitu ya, dalam hubungan seni, kurator, galeri gitu. Ya kita fokus di situ. Apapun yang berkaitan berelasi dengan itu, mulai dari mimpi seniman, gelas kopinya, pemikirannya, bacaannya, orang tuanya dan seterusnya itu termasuk aktan juga yang kita bisa jadikan fokus gitu. Nah, maka sifatnya adalah demokrasi objek-objek istilahnya, parliamentary of things. Jadi parlemen yang terdiri dari benda-benda gitu. Jadi ini perspektif non-human juga gitu. Dan arahnya adalah tadi ya, jadi assemblage ya. Segala macam kumpulan hal secara arbitrer itu bisa dilihat sebagai satu kolektif gitu, baik itu manusia ataupun non-manusia. Dan terakhir contohnya adalah perspektif non-humanisme itu muncul dalam seni ya. Barusan saja di Documenta 15 di Kassel di Jerman itu, di museum Fridericianum itu digelar KTT konferensi tingkat tinggi oleh Jatiwangi Art Factory yang agendanya adalah membahas tentang New Rural Agenda, jadi agenda desa, agenda kepedesaan baru lah untuk dunia masa depan gitu, gerakan dari desa dan seterusnya. Nah, yang unik dalam KTT ini karena ini penggarapannya secara kesenian gitu, maka dia melibatkan juga delegasinya itu adalah unsur-unsur non-human tadi, mulai dari tanah dari Jatiwangi, batu dari Lubumbashi Afrika, batu dari Andes, rumput dari Budapest, air sungai dari Gangga dan seterusnya itu ditaruh bersama dengan delegasi manusia sehingga sama-sama mereka berdiskusi tentang masa depan bumi ini gitu. Jadi sebagai duduk setara semacam itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana pandangan atau perspektif non-human itu bekerja di dalam praktik-praktik seni hari ini gitu. Nah, mungkin itu sebagai gambaran umum ya. Makasih Mas Hendar. Baik. Terima kasih Mas Martin. Yang slide terakhir tadi itu sangat menarik ya, bahwa juga seni pun ikut masuk di dalam pembahasan tentang antroposen. Mungkin Rangga saya berikan waktu 2 menit maksimal untuk menanggapi paparan dari Mas Martin tadi. Silakan, Rangga. Ya, Mas. 2 menit. Baik. Pertama, sebenarnya saya ada beberapa hal yang saya setujui dan saya sepakati, karena ketika membaca semua literatur tentang kelampuan antroposentrisme pasti akan merujuk apa yang sudah dipresentasikan oleh Mas Martin. Misalnya soal hibriditas, soal materialisme baru, dan lain sebagainya. Misalnya mengenai hyperobjek yang untuk kemudian menjustifikasi bahwa dampak-dampak antroposen itu sendiri ternyata melampaui objek yang kita bayangkan sebelumnya gitu, karena subjek sendiri atau antroposentris itu selalu mengalami penarikan, atau ketika kita ingin menjelaskan bagaimana perubahan iklim, bagaimana antroposen itu selalu tidak penuh, jadi semacam ada yang lag. Tetapi antroposen itu sendiri selalu memberikan variasi-variabel yang sangat kompleks karena sifatnya keplanetan. Jadi terkadang-kadang ada batasan-batasan yang membatasi kita secara epistemik untuk memahami bagaimana antroposen itu secara penuh. Nah, itu. Terus yang kedua, tadi menarik bahwa yang dijelaskan oleh Mas Martin mengenai teori jaringan aktor, mengenai bagaimana permodelan flat ontologi, posisi agen manusia dan non-manusia pada level aktan mungkin bisa setara atau bahkan simetris, sehingga pada akhirnya akan semacam membentuk becoming kolektif atau bentuk kesadaran ekologis. Kalau bahasanya Mas Martin pada 3 rute non-humanisme Martin Sriwijaya adalah proses transformatif antar persekutuan tadi yang ting, yang lain sebagainya, yang sebenarnya
dia membentuk dari apa yang kita sebut dengan antroposen, apa yang disebut sebagai sosial dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kalau kita membaca lebih dalam bagaimana literatur antroposen, ada semacam gema baru. Selain becoming collective, tapi juga ada becoming indigenous. Suatu prosesi di mana kita semua sebagai subjek atau sebagai individu atau bahkan pada level kolektif, kadang-kadang kita becoming indigenous, kadang-kadang kita ingin menarik kembali pada prosesi masa lalu, ingin meromantisasi lajur-lajur di mana kita pernah imbang, kita pernah baik dengan alam dan lain sebagainya. Cuma kalau di antroposen pertanyaannya adalah apakah kita memang benar-benar pernah seimbang dengan alam? Jangan-jangan kita tidak pernah seimbang dengan alam, hanya pada orientasi kita saja untuk mengakui bahwa kita pernah seimbang di masa lalu. Kalau kita mau track ke masa lalu, ya yang imbang yang mana, yang sebelah mana dan lain sebagainya. Sehingga tesis mengenai becoming indigenous itu sendiri seharusnya untuk dipertahankan tidak lebih baik ketika kita mencoba untuk mengafirmasi antroposen sebagaimana adanya atau keadaan sebagaimana adanya tanpa harus tertutupi dengan bayang-bayang antroposentrisme yang terkadang sangat kabur sekali. Mungkin itu cara kritik pertama. Ya. Baik sekali. Mungkin juga baik jika Mas Martin menanggapi yang terakhir tadi tentang being indigenous, selain being kolektif ya tadi ya. Silakan, dalam 1 menit boleh. Maksud saya becoming kolektif dan becoming indigenous. Silakan. Terima kasih. Memang kalau tantangannya adalah itu ya, ketika kita bicara tentang mengatasi sudut pandang manusia, kita kembali mencari orientasinya kan pada praktik-praktik tradisi ya, dengan mengasumsikan tentu saja tadi bahwa kita pernah berada dalam relasi yang harmonis dengan alam gitu. Nah, memang ini tentu bisa dipertanyakan lebih jauh ya. Orang seperti Horst Liebner itu peneliti maritim dari yang pakar perahu pinisi itu pernah berargumen bahwa sebetulnya yang disebut sebagai masa lalu yang harmonis itu sebetulnya hanya bisa berlaku karena jumlah manusia sedikit gitu. Kita nggak bisa kembali ke situ dengan kondisi sekarang gitu ya. Kembali ke tradisi tapi jumlah manusianya banyak seperti sekarang ini ya. Jadi untuk bisa becoming indigenous itu adalah satu romantika yang mustahil untuk dicapai kecuali ada perubahan fundamental dalam pengelolaan tatanan hidup ini. Misalnya ini bisa ditempuh misalnya lewat jalur degrowth misalnya yang dikembangkan oleh atau diargumentasikan oleh para peneliti di ekonomi politik di Belanda, di Eropa itu kan sekarang kan wacananya adalah degrowth. Jadi menolak klaim tentang sustainable development karena nggak ada sustainable development itu kontradiktif ya. Kalau dia development pasti dia nggak sustainable gitu. Jadi caranya untuk bisa sustainable adalah degrowth, dikurangin jumlah orangnya, dikurangin jumlah pembangunannya gitu, kayak gitu. Ya. Oke, baik. Menurut ini Mas Martin dan Rangga, supaya saya juga ikut memoderatori atau memerantarai gitu ya tadi istilahnya. Arne Johan Vetlesen, filsuf Norwegia kontemporer itu dalam buku terbarunya Cosmologies of the Anthropocene, bahkan dia bertolak atau mencari insight untuk mengatasi perdebatannya soal Descartes misalnya, memaparkan dualisme dan seterusnya itu, dengan dia bertolak dari pembacaan terhadap antropologi. Justru menariknya salah satu tesisnya dalam buku ini bahwa bagi dia animisme adalah panpsikisme dalam praktik. Ini suatu yang menurut saya mungkin menjadi memperluas wawasan kesadaran kita ya kan. Kalau bicara animisme itu kan pra-Descartes kan ya, pra-Descartes. Jadi bagaimana bahwa itu adalah panpsikisme dalam praktik dan itu yang terus-menerus coba dihajar, jangan sampai ini meruap menjadi kesadaran akhirnya oleh modernitas kan dicacah-cacah semacam itu ya. Saya kira ini menarik bahwa misalnya di sini pandangan mekanistik tentang dunia itu sudah sedemikian tertanam, mekanistik Descartian ya. Alam, tumbuhan, spesies binatang dianggap tidak punya pikiran, tidak punya kualitas mental. Hanya hal ihwal impersonal, sekumpulan fakta, jadi tidak layak mendapatkan hormat dan pertimbangan moral. Mereka ada hanya untuk dikoleksi, dimanipulasi, disayat isinya, dan disusun ulang demi keuntungan jangka pendek manusia. Dari David Skrebina 2009. Jadi saya kira ini sesuatu yang nanti kita akan coba perdalam dengan pertanyaan dari rekan-rekan kita. Kita tinggal waktunya 16 menit. Saya akan buka 2 termin, masing-masing termin diisi 2 penanya. Boleh silakan yang mau raise hand atau lewat chatting juga boleh. Saya akan pertimbangkan yang masuk. Dan saya akan batasi juga untuk durasi bertanyanya. Silakan yang mau raise hand, rekan-rekan sekalian. Apakah sudah ada untuk termin pertama ini?
Atau kita yang terlalu ngaget masuknya langsung tinggi-tinggi? Oke, ada Mbak Mai ya. Ini Mbak Maida, betul? Silakan Mbak Mai. Ya, ya. Aku mau ini ya nanggapin. Kalau ngomong tadi presentasinya soal kesadaran nih, aku jadi ingat kalau di YouTube ini kan belakangan lagi banyak ya yang berkembang ya. Itu selalu bicara tentang kesadaran diri gitu kan, bahwa manusia itu harus melihat dirinya bukan sekedar tubuh tapi kesadaran, energi gitu kan. Alam semesta itu pencipta, tapi manusia itu juga partner dari pencipta, co-creator gitu. Sama-sama punya energi, sama-sama punya kesadaran untuk menciptakan realitas. Nah, saya cuma ingat bahwa mungkin menyerempet-nyerempet ke gagasan law of attraction ya, yang berkembang sejak dokumenter, buku dan dokumenter The Secret ya, yang kayaknya merasionalisasi religiusitas gitu ya menjadi hal yang spiritual. Saya meminta tanggapannya Martin sama Mas itu Ya. sejauh mana memang kesadaran diri ini jadi tema yang menarik ya buat manusia modern. Baik. Thank you Terima Mas kasih Mbak Mai. Endar. Ya, oke, baik. Silakan Mas Martin, Rangga. Monggo Rangga. Oh, saya dulu. Ya, kalau berbicara mengenai kesadaran, kalau dalam konteks antroposen, mungkin lebih tepatnya kesadaran ekologis ya, yang kemudian selalu dikampanyekan atau selalu dikritisi. Karena justru ketika antroposen atau suatu fase yang mana kita merasa semacam terancam atau kita merasa sedang hidup dan menghidupi krisis, nah disitulah kemudian muncul semacam kesadaran ekologis di situ. Sehingga menurut saya antroposen itu sendiri menjadi semacam interupsi bagi kita semua bahwa ya kita sebenarnya punya tidak sih kesadaran atau sense mengenai krisis itu sendiri. Kalaupun sense atau krisis itu sendiri itu seperti apa modelnya dan seperti apa bentuknya. Nah kadang-kadang kalau kita coba banding-bandingkan dan coba kita pecah-pecah saja, misalnya bagaimana progres dari peradaban itu sendiri, misalnya di revolusi industri yang pertama, mungkin kesadaran ekologisnya akan berbeda. Karena pada waktu itu, seperti yang dikatakan oleh Mas Martin, karena jumlah orangnya sedikit dan resource-nya banyak, orang tidak akan mikir panjang lebar, ya sudah saya gunakan saja batu bara, saya buat saja lebih banyak industri dan lain sebagainya. Tetapi dampaknya adalah berkelindan sampai hari ini dan bekerja sampai hari ini. Nah, itulah sehingga kalau di tesis antroposen atau di penelitian antroposen itu sendiri, jadi akumulasi struktur sosial atau kesadaran yang membentuk masyarakat pada waktu itu, misal 100 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, itu selalu menjadi latar belakang kita, menjadi background kita yang kita sebut mungkin hari ini sebagai krisis. Sehingga krisis yang kita bangun itu bukan krisis hanya karena kita sendiri, tetapi apa yang terjadi pada sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lebih sensitif mendengar istilah kesadaran ekologis dan sebagainya. Sehingga kalau saya lihat konteksnya ini pada konteks antroposen adalah kesadaran ekologis. Tapi kalau kesadaran pada konteks spiritual mungkin itu akan berbeda lagi. Mungkin pada pembabakan animisme, dinamisme, religi dan seterusnya. Baik, mungkin Mas Martin ya. Ini. Makasih Rangga. Mas Martin? Ya, makasih Mas Indar. Kalau dari saya ini sih sebetulnya kalau masalah kesadaran ini dalam konteks antroposen ini tuntutannya adalah memang memperluas ya horizon kesadaran itu. Artinya yang semula kesadaran itu dibatasi oleh kulit, permukaan kulit, skin ego tadi itu. Nah, kita di era antroposen itu dituntut, ditantang untuk memiliki suatu kesadaran yang diperluas gitu. Bukan hanya diriku sendiri, bukan hanya spesiesku sebagai manusia Homo sapiens ini, tapi juga lingkungan sekitar yang lain gitu. Itu harus diperluas juga. Makanya tadi termasuk kayak Andy Clark itu kan sudah mulai ya diskusi tentang supersizing the mind. Jadi pikiran itu, kesadaran itu bukan apa yang ada dalam diri gitu, tapi sesuatu yang ada di sekitar. Jadi ambience dari keberadaan kita itu juga bagian dari kesadaran itu. Maka tadi nyambung sebetulnya dengan yang disampaikan Mas Hendar tadi tentang panpsikisme ya, bahwa segala sesuatu itu mengandung psike di dalamnya gitu. Benda-benda dan yang tadi dalam masyarakat tradisi disebut sebagai animisme gitu. Itu adalah kesadaran ekologis yang semacam itu ya, yang juga diserukan misalnya oleh orang-orang deep ecology ya, Vandana Shiva dan seterusnya. Itu kan mendorong pada kesadaran yang tidak hanya berhenti pada diri manusia ataupun bahkan organisme hidup ya, tapi juga alam yang tak hidup itu. Alam mati seperti batu, sungai, gunung itu juga dianggap sebagai bagian dari kesadaran itu, bagian dari cara pandangnya biosfer seperti itu, bukan lagi manusia atau bahkan organisme seperti itu. Cuman tantangan besar dari semua
wacana tentang antroposen dan perspektif non-human adalah soal ya kembali soal ini ya, tanggung jawab moralnya itu di mana gitu. Jadi ketika kita mensupersize kesadaran kita, jadi menganggap bahwa yang bisa bekerja sebagai subjek itu bukan hanya manusia tapi juga batuan, kata-kata kayak Latour tadi itu, gunung dan seterusnya lah. Terus kalau ada apa-apa nanti yang tanggung jawab siapa gitu. Kan masa kita minta tanggung jawab ke batu, kita bikin internasional tribunal itu menghakimi batu-batu kan nggak mungkin kan. Kan kembali ke subjek manusia gitu. Jadi ketika kita kaitkan ini ke persoalan moral itu kompleks lagi gitu, karena ketika kita mengakui demokrasi objek, demokrasi benda-benda, maka itu seolah-olah kita mengoutsource beban moral ini ke benda-benda gitu loh. Jadi sehingga kita cuci tangan, ya itu bukan urusanku, itu kan juga bagian dari mainnya batu-batu itu atau kata-kata. Jadi orang-orang yang melontarkan kata-kata seolah-olah setara dengan kata-kata itu sendiri gitu. Sehingga kata-kata bisa diadili, orangnya dibebaskan, kan aneh gitu. Nah itulah problem dari tantangan dari aspek moral dari pendekatan non-human ini. Gitu. Moral dan legal bahkan ya. Ya legal juga. Tribunal juga. Ya. Oke, baik. Itu di Mbak Mai, moga-moga sudah tercerahkan ya Mbak ya, jawabannya langsung dari Rangga dan Mas Martin. Ada saudara Muter ya di room chat itu. Ada dilema ini ya, ketika bicara tentang antroposen seperti ini, bicara tentang juga binatang gitu ya, di satu sisi kita melindungi binatang, katakanlah gitu ya, animal rights ya, semacam itu. Tapi juga di sisi lain kita butuh makan gitu ya. Maka kan sekarang ini banyak yang menjadi vegan juga, salah satu konsekuensi dari itu ya. Ini bagaimana ini mendamaikan, mungkinkah melampaui manusia dengan segala desires dan needs-nya, bahkan secara fisikal juga butuh untuk makan daging binatang misalnya. Ada tanggapan? Ya, Mas Rangga, Mas Martin, Rangga, silakan. Martin dulu. Oke. Tadi sudah. Ya, kalau kemungkinan untuk betul-betul mengatasi antroposentrisme itu secara teoritis mungkin ya, tapi secara praktis itu hampir mustahil dilakukan ya, karena ketika misalnya kita bicara tentang krisis lingkungan ya, krisis iklim dan seterusnya itu, dan mencoba berpikir dengan pendekatan seperti deep ecology tadi ya, melakukan konservasi demi alam itu sendiri, bukan demi kepentingan manusia, kan inti utamanya deep ecology itu ya. Itu pun kan sebetulnya frame berpikirnya masih sangat manusia ya. Centernya itu, center of gravity-nya tetap manusia, yaitu yang dikhawatirkan kan adalah kepunahan ya. Krisis lingkungan lalu kepunahan. Sebenarnya alam itu kan nggak mengenal kepunahan. Artinya kalau semua makhluk yang carbon base ini punah dari muka bumi, diganti misalnya dengan nitrogen base karena transformasi iklim, terus kemudian hancur semua, terus sehingga bakteri menghasilkan nitrogen itu lebih dominan, sehingga wujud organisme atau ekosistem yang tercipta setelah kiamat itu adalah semua makhluk berbasis nitrogen misalnya, itu kan juga satu hal yang bisa dikatakan lestari kan, tapi memang tidak untuk kepentingan manusia. Jadi di sini kelihatan bahwa sebetulnya dalam argumen kita tentang pelestarian alam pun sebetulnya kita melestarikan alamnya manusia, bukan alam sembarang alam ya. Ya bisa-bisa saja kita mau melestarikan sembarang alam, tapi itu berarti kita juga menempatkan alam kita sebagai sesuatu yang bukan satu-satu yang paling penting, tapi satu di antara berbagai macam alam yang mungkin gitu. Nah itu kan tidak mungkin ya, maksudnya pendekatan seperti itu tidak mungkin digunakan sebagai bagian dari usaha untuk melakukan perombakan terhadap tata kelola lingkungan ya, karena tentu saja kan kita berangkat dari sudut pandang yang manusia ya. Ya alam ini alam yang menghidupkan carbon based organism, terus yang kenapa kita butuh diversitas itu juga karena untuk melindungi diri kita sendiri sebagai manusia, karena kalau diversitas alam hilang kan ekosistem tidak stabil dan seterusnya, akhirnya kita juga yang kena. Nah, jadi kembalinya ke manusia juga. Jadi kayaknya nggak mungkin secara praktis itu dilakukan tanpa memedulikan sudut pandang manusia sebagai pusat gitu ya. Tetap ada unsur pertimbangan itu kalau menurut saya. Man-made environment ya. Jadi tetap saja alam adalah alam ciptaan manusia yang dibuat sejauh memenuhi kebutuhan manusia. Baik, Rangga bagaimana? Thank you Martin. Ya, mungkin saya ingin menambahkan sedikit dari Mas Martin. Misalnya kalau kita ingin melepas posisi antroposentrisme itu sangat mungkin secara teoritis dan juga secara filosofis. Mungkin itu pada aspek ontologis atau pada aspek epistemologis misalnya. Tetapi akan sangat sulit ketika di level praktis. Sehingga jawabannya adalah siapa yang akan digugat, antroposentrisme yang seperti apa yang digugat. Menurut saya adalah antroposentrisme yang kuat gitu. Jadi bagaimanapun ketika pada level putusan pasti ada antroposentrisme yang levelnya justru lebih lemah. Mengapa lemah? Karena seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Martin, antroposen adalah suatu momen ketika kita merekognisi suatu dunia yang mana dunia itu juga
lebih banyak sekedar yang kita pikirkan. Jadi dunia bukan dunia tunggal, bukan dunia sosial. Mungkin saja ada dunia lele, dunia kelinci, dunia apa yang dia juga ikut semacam kontribut bagaimana kita mengadar dan bagaimana kita juga ikut membuat krisis yang kita buat dan kita nikmati bersama ini, misalnya seperti itu. Sehingga putusan-putusan pada level keputusan kebijakan atau level etis, menurut saya untuk terlepas sepenuhnya dari antroposentrisme itu sangat sulit. Tapi kalau kita mengkritik antroposentrisme yang kuat, itu akan sangat mungkin untuk kemudian menurunkan degree-nya seperti itu. Pusatnya yang mana yang harus kita turunkan, pada level apa yang harus kita turunkan, apa pada level epistemik, ontologis, atau pada level etis. Seperti itu. Tawaran yang menarik ini ya Rangga ya. Jadi semacam strong anthropocene dan strong weak anthropocene, semacam begitu ya. Jadi yang mau dibongkar itu adalah yang strong ini tadi ya, posisi anthropocentris yang strong, untuk kita turunkan lebih weak dan lebih luwes ya. Luwes tentu dengan dalam arti mengakomodasi yang tadi ya, yang being non-humans tadi ya. Baik, mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi karena waktu kita tinggal 5 menit. Ini sudah termin kedua ya. Dan nanti ada yang bertanya dapat buku katanya ya. Nanti silakan menghubungi sekretariat. Sekretariat yang ada di sini tulisannya sekretariat dengan Mas Patris ya, dengan Mas Patris. Silakan berikan alamatnya kepada Mas Patris, nanti dikirimi buku door prize. Ya kan namanya perayaan ulang tahun, harus ada happy-happy dong ini. Refleksi atas ulang tahun ini. Silakan 2 orang lagi. 2 orang lagi. Ada yang mau raise hand? Atau di chat, tadi saya chatnya belum lihat lagi, ada yang bertanya. Yo, tinggal 4 menit, karena ini settingan waktunya. Oh ya, Maulana Ihsan, silakan. Ya, terima kasih atas presentasinya Bung Martin dan Bung Rangga. Sebenarnya yang menarik dari antroposen sendiri bagi saya itu, saya penasaran mengenai diskusi atau wacana mengenai antroposen di Indonesia sendiri akhir-akhir ini gitu. Mungkin bisa kasih tahu perkembangannya atau gimana gitu, dan bagaimana potensi wacana itu ke depannya gitu. Ya silakan. Baik, Bung. Terima kasih Maulana Ihsan. Silakan ya, Bung Martin apa Mas Rangga? Oke, kalau dari saya ini ya, kecenderungannya di Indonesia itu adalah sekarang ini sudah mulai muncul ya, misalnya seperti kajian tentang sustainability science ya. Itu menjadi satu disiplin, ya semacam disiplin lah ya, tertentu yang baru terbentuk gitu, yang belakangan semakin kuat gitu, dan sudah misalnya kelompok dari IPB itu ya, Ibu Damayanti Bukhori dan rekan-rekan itu sudah membentuk satu Center for Sustainability Science ya. Jadi itu kajian transdisipliner ya, bukan lagi multi, bukan interdisipliner, tapi transdisipliner, karena melibatkan juga pengetahuan yang lain ya, artinya pengetahuan yang tidak tunduk pada skema barat, tapi pada bentuk-bentuk pengetahuan tradisional, pengetahuan yang embodied gitu ya. Maka mereka mengajak dalam diskusinya juga para pelaku tradisi, masyarakat adat gitu ya, untuk bicara tentang sustainability gitu. Jadi pendekatan transdisipliner untuk sustainability itu sudah sangat dominan sekarang ya, sudah mulai mendapatkan gaungnya gitu, dan sudah menyelenggarakan konferensi rutin tahunan sampai tahun ketiga atau tahun keempat ini sekarang kalau nggak salah. Dan itu di IPB ya. Nah, di tempat lain tentu banyak ya yang kajiannya mengarah ke situ, karena sekarang kan memang kesadaran antroposen sudah menjadi bagian dari wacana publik ya, bagian dari kesadaran umum gitu, di film-film, di berbagai macam produk budaya pop. Jadi kesadaran tentang bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja itu sudah jadi mainstream sekarang ya. Bahkan anak kecil kayak Greta Thunberg pun sudah bilang gitu kan, maksudnya orang nggak perlu jadi profesor untuk tahu bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja gitu. Maka kesadaran tentang pentingnya menyikapi antroposen lewat berbagai macam praktik sustainability dan seterusnya itu lagi naik daun seperti itu. Dan di Indonesia itu banyak pertemuannya dengan antropologi, teknik lingkungan, juga dengan masyarakat adat, para pelaku seni juga seperti itu. Orang-orang kayak Jatiwangi tadi yang berpameran di Dokumenta itu menggelar KTT semacam itu tuh bagian dari rutinitas mereka sehari-hari sebetulnya. Di Jatiwangi sendiri mereka menggelar festival mengangkat tanah liat gitu, menghidupkan lagi mitos-mitos lama tentang agrikultur gitu yang sudah hilang di masyarakat, atau bahkan kalau mitosnya nggak ada ya dibikin aja mitos gitu ya, mitos baru. Festival Kebuketan yang dibikin sama Bramantio Prijosusilo itu kan seperti itu ya. Terus untuk menghindari migrasi ke kota karena orang malas jadi petani lagi gitu, orang-orang teman-teman di Jatiwangi itu bikin ritual-ritual, mitos-mitos tentang persawahan yang membuat orang itu kembali peduli pada pertanian dan seterusnya. Seperti itu contoh-contohnya, itu banyak sebenarnya praktik seperti itu. Dari saya mungkin itu. Baik, terima kasih ya Mas Martin. Silakan Rangga, statement terakhir ya.
Saya Baik. kira waktunya. Baik, Mas, saya hanya ingin menambahkan saja bahwa kalau saya lihat misalnya di Indonesia itu sendiri untuk kajian antroposin, saya lihat lebih banyak sebagai latar belakang atau lebih banyak sebagai pendahuluan untuk kemudian mengawali risetnya. Jadi hanya sebagai background discourse. Tapi untuk memang kita serius pada level saintifik atau pembuktian atau mungkin pada level ratifikasi, karena misalnya terhadap antroposin itu sendiri, saya masih belum melihat bagaimana pergerakannya atau bagaimana diskursusnya. Mungkin itu menjadi salah satu tantangan bagi para ahli geologi yang di Indonesia untuk kemudian berani menilik kembali bahwa ternyata ada dimensi manusia yang perlu untuk dipertimbangkan dalam penegasan skala waktu geologis yang kita sebut sebagai antroposen ini. Meskipun cukup Itu dia. cukup kontroversi untuk istilah antroposen itu sendiri. Ya, terima kasih, Mas. Jadi menurut saya memang dari yang disampaikan barusan oleh Mas Martin dan Rangga, bukan hanya tanggung jawab pribadi yang mengemuka di sini untuk berurusan dengan soal antroposen ini sebagai epos tanda kutip epos kehancuran gitu ya. Tetapi juga ada tanggung jawab, perlu ada corporate atau lembaga ya, bahkan misalnya bisa menginisiasi IKAT Triarkara, STF Triarkara, UGM gitu ya. Tadi IPB juga sudah disebut untuk menjadikan ini, memainstreamkan ini ya. Bahkan sampai tadi tawarannya menarik, ratifikasi ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu ada di level kesepakatan yang science-based policy-nya lalu disampaikan kepada pemerintah dan menjadi ratifikasi. Saya kira itu kontribusi yang menarik dari diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Martin Suryajaya, Mas Rangga Mahaswa, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam diskusi singkat 1 jam saja ini. Mudah-mudahan dapat pencerahan ya. Seperti kereta ekspres larinya, tapi kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita untuk terus memajukan bumi ini dan menghidupi bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi dalam sesi-sesi berikutnya.